Selamat datang di praktikum geomodel. Berikut adalah tutorial pembuatan zonasi kerentanan longsor. Jadi tahapan pengerjaannya ini satu, pembuatan peta parameter. Jadi parameternya menggunakan 4 parameter: kelerengan, densitas sungai, litologi, sama tutupan lahan. Tahapan selanjutnya yaitu pembobotan dan terakhir overlay. Yang paling terakhir evaluasi. Oke, kita langsung saja ke pembuatan 4 parameter. Pertama, kelerengan. Oke, kita siapkan data Demnas. Ini hasil data Demnas yang telah diklip sesuai batas penelitian. Kita membuat slope dengan data raster ini. Caranya ke Art Toolbox. Di 3D Analysis Tool. Selanjutnya di raster surface dan slope. Oke, keempat parameter ini menggunakan klasifikasi yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi 4 parameter dengan pengklasifikasian yang sudah ditentukan. Jadi ini satuannya derajat, kita bikin slope dengan satuan derajat. Outputnya kita pindah ke derajat. Input rasternya kita dari dem. Dan tentukan output raster, ini nanti digunakan lagi. Ini save as tipenya raster database. Kadang-kadang kalau langsung dalam folder itu korup, makanya harus di new gbd. Jadi ini diklik nanti muncul. Ini di oke. Tunggu hingga proses selesai. Oke, dan hasilnya seperti ini. Ini secara otomatis langsung muncul seperti ini. Selanjutnya kita peta slope sudah berhasil. Kemiringan. Selanjutnya densitas sungai. Ini kita minimize saja. Pindah ke bawah. Kita input data sungainya, hidupkan batas kaflingnya. Jadi ini data sungai yang masih belum diklip. Jadi kita mau membuat tingkat kerapatan sungai dari data sungai yang diunduh di tanah air Indonesia. Sebelumnya kita harus potong sungai yang berada di luar kafling. Caranya geoprocessing, klip, inputnya sungai, terus clip feature-nya kafling penelitian kita, dan di save di mana. Ini feature, berarti nanti keluarnya SHP. Kita simpan di folder SHP. Di oke. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, yang muncul seperti ini. Jadi ini sungai kabupaten, dan ini sungai hasil klip. Sungai kabupaten sudah tidak diperlukan, di remove saja. Ini juga dikecilin. Selanjutnya menghitung densitas. Caranya di Art Toolbox, Spatial Analysis Tool, Density, Line Density. Gara-gara ini kita mau menghitung densitas dari garis.
inputnya sungai, outputnya kita save raster, di save. Ini bisa di custom. Jadi yang kita inginkan adalah ke raster analis. Ini maksimum saja. Jadi kita mau rasternya nanti seukuran cufflink. Jadi interpolasinya, ekstrapolasinya seukuran cufflink. Di oke, di oke. Ini klasifikasi densitas, jadi ada 3 densitas. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya itu litologi dan tutupan lahan. Ini kita litologi sudah diketahui dari data lapangan. Contohnya seperti berikut. Jadi ini batas-batas litologi. Kita coba cek litologinya ada apa aja. Batu gamping berlapis, breksi andesit, tuf, dan lapa andesit. Ini custom aja simbolnya, jadi kita sudah mengetahui secara langsung batas litologi. Di acara sebelumnya juga kita sudah belajar membuat batas litologi seperti ini. Dan terakhir tata guna lahan. Tata guna lahan juga kita munculkan. Di simbologi, kategoris. Ini ada padang rumput, perkebunan, pemukiman. Ini hasil unduhan dari tanah air Indonesia. Oke. Jadi pembuatan peta parameter sudah selesai. Selanjutnya pembuatan tahapan pembobotan. Kita mulai dari slope. Kita tambahkan pembobotan caranya. Harusnya kita attributable. Sebelum itu kita harus pindahkan dulu slope ini ke format polygon atau SHP. Caranya di conversion tool, di from raster to polygon. Di 3D analysis terlebih dahulu, di reclass, raster reclassify, dimasukkan slope derajatnya. Jadi kita klasifikasi dulu, baru kita pindah ke polygon. Ini classify, ini 3, 3-nya itu dari klasifikasi yang sudah kita ketahui. Metodenya manual, ini sudah nggak usah. Jadi kita mau nilai yang aslinya kita buat. Tadi kan derajat, berarti ini sudah satuan derajat dan ini nilai maksimumnya. 6, 20 itu dari klasifikasi. 6, 20, lebih dari 20. Lebih dari 20 ini nilai bawaan demnya. Jadi nggak usah dirubah. 55 di oke. Karena 55 juga kan lebih dari 20. 6, 20. Ini kita nilai maksimalnya contoh 55. Selanjutnya di save di mana? Ini masih raster. Slope reclass di save, di oke.
Oke, nanti munculnya seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini kita siap pindah ke Polygon untuk proses pembobotan. Caranya kembali ke Arc Catalog, Conversion Tool, terus From Raster to Polygon. Ini kita input raster polygonnya dari reclass yang udah diklasifikasikan. Selanjutnya kita simpan outputnya di mana. Ini sudah feature, berarti nanti outputnya SHP. Oke, dan di oke. Oke, hasilnya seperti ini. Ini siap untuk proses pembobotan. Kita cek di Open Attribute Table. Ini gear code-nya sudah sesuai klasifikasi. Kita cek di sort. Ini sudah klasifikasi. Caranya pembobotan ditambah kolom di add field, score, slope, tipenya teks di oke. Oke, skor ini kita lihat dari hasil perhitungan AHP. Jadi ini skornya untuk yang kurang dari 6 sampai 6. Kita kopikan dulu. Kita select yang nilainya 6. Ini di select, caranya diklik bagian atas, bagian paling bawah nomor 6 sambil ditekan shift-nya. Jadi keblok seperti ini. Dan diklik field calculator, klik kanan tadi, di paste skornya berapa. Selanjutnya di oke. Kita cek kurang dari 6 sampai 6. Selanjutnya landai 6 sampai 20. Kita blok lagi yang 20. Oke, setelah diblok, klik kanan, field calculator, pastikan saja di oke. Oke, dan terakhir 55. Ini maksudnya lebih dari 20 derajat. Kita kalkulat. Di oke. Oke, ini di unselect supaya mudah. Ini digrupkan saja. Yang dipakai yang tadi sudah kasih pembobotan. Kita pindah ke paling bawah. Selanjutnya kita atur simbologi. Klik kanan properties. Simbologi, kategoris, unique value, ini yang ini. Terus yang dimasukkan gear code, unchecklist. Oke, 6 berarti outline-nya di non color. Sorry, ini kita atur manual saja lewat gradasi warna. Caranya jangan diklik color ramp, pilih yang ini. Untuk gara-gara ini peta slope kebencanaan, berarti makin terjal makin aman, dan makin landai makin bahaya. Kita switch ke bawah, ini naik ke atas supaya bisa langsung kasih warna. Seperti ini. Kita coba. Dan ini outline-nya dimatiin semua. Double klik saja.
no color. Oke. Oke, ini peta slope yang sudah dikasih bobot. Oke, ini sungai kita pindah juga. Selanjutnya kita buat densitas sungai, sama juga caranya seperti slope tadi. Kita di bahan. Ini kita lihat ternyata hasil ekstrapolasi dari line-line banyak line tadi masih tidak sepenuhnya seluas cufflink penelitian. Berarti nanti di hasil akhir harus ada koreksi atau evaluasi. Oke, ini kita pindah dulu ke reclassify. Seperti tadi halnya slope. Ini kita di reclass dulu. Reclassify, kelasnya 3, kita acu pada tabel perhitungan yang telah kita buat. Ini dibagi 3 sesuai intensitas. Metodenya jangan lupa. Nah, ini manual, ini supaya secara otomatis range-nya sama. Ini pilih equal interval, jadi nanti yang dihasilkan intervalnya sama. Jadi dibagi 3 antara tinggi, sedang, dan rendah. Kebalik, tinggi, sedang, dan rendah. Jadi oke. Nah, ini new value-nya. Berarti 1 artinya rendah, 3 artinya tinggi. Itu dibiarkan saja. Outputnya ini raster. Berarti nanti hasilnya juga raster. Ini densitas sungai. Oke, ini masih densitas sungai saya sudah pernah bikin. Densitas sungai reclass di oke. Oke, ini hasil reclass yang sudah diklasifikasikan dibagi 3 sesuai tingkat kerapatan atau densitas. Kita pindah dulu ke polygon. Caranya ke convention tool, raster, from raster to polygon. Densitasnya jadi input raster, outputnya feature class, berarti keluarannya SHP. Oke, ini densitas sungai kelas, jadi sudah diklasifikasi di oke. Oke, jadi ini hasil SHP-nya atau jadi polygon. Kita pindah dulu, ini sudah tidak terpakai, ke bahan. Dan ini densitas, kita coba cek open attribute table. Ini sudah siap diklasifikasikan. Tapi tadi seperti yang saya bilang, jadi
hasil ekstrapolasi dari densitas sungai itu tidak sepenuhnya mengikuti kafling. Ini harus nah ini kafling kita penelitian dan ini hasil ekstrapolasinya. Kita harus ganti supaya bisa maksimal. Kita ketahui dulu ini kelas berapa menurut densitas sungai. Caranya klik kanan, edit Twitter, start editing, continue saja. Editornya pindah dulu ke atas, dicek ini kelas berapa, ternyata kelas 1. Oke, berarti nanti kita ganti dengan full, yang full gitu areanya, terus dikasih kelasnya kelas 1 juga. Oke, untuk saat ini kita hapus yang ini, jadi kita ganti pakai yang kaflingnya. Editor, stop editing, di save editingnya, hasil tadi menghapus area yang tidak full. Selanjutnya pergi ke Giro Processing, Union. Nah ini teman-teman juga bisa baca nih maksudnya union itu seperti apa, dan yang mau kita gabungkan antara densitas sungai dan nilai kelas terluar dari densitas hasil ekstrapolasi tadi. Densitasnya nilai yang kecil-kecil ini, area yang kecil-kecil ini, dan batas kafling menjadi area penelitian. Beda sama tools merge, jadi ada geoprocessing, merge itu menggabungkan saja, sedangkan union jadi ditimpalkan, terus yang udah ketimpal itu kepotong. Itu bedanya union sama merge. Oke, jadi seperti ini. Jadi yang hasil kotakan ini tuh nanti hilang. Kalau di merge semuanya bisa jadi area. Outputnya kita atur. Ini densitas sungai revisi area. Feature class berarti keluarnya SHP. Ini jadi atribut yang di densitas sungai sama atribut yang di kafling kita, apakah semuanya atau ini ada pilihan nih, FID aja, berarti FID itu ini sajakah atau semuanya. Kita pilih semuanya saja, di oke. Oke, dan ini hasilnya. Kita coba cek, open attribute table dan gear code. Ini gear code, kita cek nilai terluarnya sudah maksimal apa belum. Caranya klik kanan biasa, start editing, kita cek. Nah ini kelas berapa. Nah jadi yang udah ada area di dalamnya tidak ikut ke beda kelas, sudah beda kelas, beda sama merge. Nah, jadi seperti ini hasilnya kalau pakai union. Nah, ini yang kepilih ternyata yang bagian atas. Kita ganti gear code-nya, tadi kan 1, kita ganti menjadi 1 dan save editing. Nah ini hasil bawaan atribut-atribut dari batas kafling. Jadi kita hapus saja ini satu-satu kecuali gear code. Caranya klik kanan, delete field, yes, sampai semuanya, biar tidak mengganggu nanti hasil, tidak mengganggu proses overlay. Oke, jadi saya setelah menghapus semua yang kolom yang tidak diperlukan, jadi ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan field, ini skor densitas sungai. Oke, ini terlalu panjang ya, oke nggak apa-apa. Oh sorry tadi lupa belum diatur, jadi pindah ke teks.
delete saja, ulangi. Oke, gini aja deh, di oke, dan kita pilih supaya mudah. Kita sort dulu, urutkan. Ini kelas 1 berarti densitas yang rendah. Kita cek di sini, densitas sungai rendah 1. Oke, ini copy. Dan oke, 2. Kelas terakhir 3. Ups, belum copy. Oke. Oke. Densitas sungai sudah, litologi dikasih bobot. Ini tidak terpakai, ini masih belum revisi areanya. Pindahkan ke batas bahan paling bawah supaya tidak mengganggu. Oke. Jangan lupa langsung di unselect litologi, open attribute table. Tambahkan juga kolom skor. Oke, TUF kita cek TUF berapa. Klik kanan, edit feature, start editing. Ini batu gamping. Koma 312. Oke, manual saja kita ketik andesit 0,198. Stop editing, save editing. Dan tata guna lahan, open attribute table. Oke, untuk mempermudah, blok perkebunan hutan 0,198. Belum ditambah kolom, ditambah dulu. Skor tutupan lahan atau tata guna lahan.
Oke. Oh ya, terus semak belukar, tegalan ladang, semak belukar. Oke. Klik kanan, field kalkulator, di oke. Oke, sawah, padang rumput, pemukiman. Di sawah, pemukiman, padang rumput. Di copy skornya, paste. Oke. Sorry. 490. Oke, sama. Oke, jadi semua parameter sudah melakukan pembobotan. Selanjutnya overlay. Oke, ini kita pindahkan saja. Jadi ada 1, 2, 3, 4 parameter. Kita checklist semua. Close, melakukan intersect. Juga ada keterangannya di intersect seperti apa. Dari 2 atau lebih area nanti akan banyak fitur yang bisa diolah di Open Attribute Table-nya. Langsung saja kita input 3 kelas parameter. Densitas sungai yang setelah direvisi, slope yang sudah jadi area, litologi yang sudah diketahui, dan TGL, tata guna lahan atau tutupan lahan. Outputnya ini SHP. Oke, di save. Ini join, jadi semua atribut masukkan aja, nggak apa-apa. Input, oke. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi kita unchecklist semua parameter, dan parameter kita juga bikin grup supaya mempermudah. Intersect. Selanjutnya kita cek area. Jadi kita open atribut terlebih dahulu. Kita pastikan semua skor yang telah kita buat masuk ke sini. Ini ada 1 skor sungai, 2 skor slope, 3 skor litologi, dan 4 skor TGL. Oke, semuanya sudah masuk di add field. Ini skor akhir double, tipenya di oke. Selanjutnya kita masukkan rumus caranya, klik kanan, field kalkulator. Jadi semua skor kita kali dengan bobot. Jadi skor kelerengan dikali 0,479. Kita cari, ini terserah ini sistem perkalian. Skor slope dikali 0, sekian dalam kurung ini ditambah skor sungai dikali
Oke, skor sungainya berapa? 0,064. Oke, skor Lito dikali Lito 0,292. Oke, ditambah skor TGL kali, oke, tutupan lahan 0,165. Kita cek skor slope, skor sungai, densitas sungai, skor Lito, skor TGL di oke. Oke, dan hasilnya seperti ini, hasil intersect nilainya seperti ini. Selanjutnya kita cek di simbologi, caranya klik kanan, properties, ininya simbologi, quantities, graduate, skor. Nah, ini hasilnya. Ini makin besar berarti makin bahaya. Kita hilangkan outline-nya supaya tidak mengganggu. Oke. Itu juga dengan ini. Oke. 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 Dan kita coba apply. Dan ini hasil zonasi tingkat kerentanan tanah longsor di oke. Oke, sama halnya dengan intersect, semua parameter juga diklasifikasikan seperti ini. Densitas sungai, klik kanan, properties. Nah, bedanya ini kita lewat kategoris. Dan skor sungai, add all, makin besar, berarti makin bahaya. Makin kerapatannya makin rapat sungai. Dikategorikan longsor juga kemungkinan sering terjadi. Oke, hasilnya seperti ini. Sorry, ini masih kebalik. Klik kanan, properties. Oke, kita atur seperti ini. Oke. Dan begitu juga seterusnya. TGL, litologi, dan semuanya. Dan jangan lupa mengganti nilai-nilai ini dengan tingkat kerentanan. Sebelumnya kita atur dulu kita atur klasifikasi mau dibagi berapa kelas. Contoh ini saya menggunakan 3 kelas, berarti ini kelas aman, sedang, dan rawan. Kita ganti range-nya pakai aman, sedang, rawan. Dan classify-nya menggunakan equal, jadi terbagi otomatis. Ulangi, aman, sedang, rawan. Di oke. Kita munculkan aman, sedang, rawan. Begitu juga dengan kelas lain seperti densitas. Ini rendah, sedang, tinggi. Ini derajat saja, dan seterusnya. Dan hasil eksportan setelah di layout secara sederhana, hasilnya sebagai berikut.
Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Monggo di komentar, bagi kami sangat mengharapkan banyak masukan yang membangun. Sekian, terima kasih.